Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, materi informasi penting dari teks. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi penting dari teks, melengkapi peta pikiran, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi, dan menjelaskan informasi berdasarkan teks. Mari kita mulai belajar. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut ada beberapa kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanyanya, apa? Informasinya, penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Di mana? Penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa? Penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa? Penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana? Keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Berapa? Menunjukkan jumlah atau banyak benda. Mari kita baca teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah membaca, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kata tanya yang dapat kita peroleh adalah kata tanya apa dan di mana. Yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Kata tanyanya adalah apa atau bagaimana. Selanjutnya, informasi yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kata tanyanya adalah apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian boleh membuat contoh dari kata tanya yang sudah Ibu sebutkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Informasi tersebut menjadi jawaban pertanyaan yang kalian buat. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menemukan informasi teks yang telah dibaca atau didengar. Untuk menuliskan informasi teks tersebut, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Kita baca ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan
pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks yang sudah kita baca tadi. Contohnya, pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Maka jawabannya adalah bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Atau pertanyaan lainnya, apakah penyebab penyakit bronkitis? Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan lainnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kalian boleh cari lagi contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang sudah kita baca tadi. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu tentu sudah mengetahui cakupan informasi yang dapat ditemukan dalam sebuah teks. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam teks, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Kalian harus baca cerpen tersebut dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya agar dapat menggali informasi dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Maka kalian dapat menemukan informasi dari cerpen yang sudah kalian baca. Menjelaskan informasi berdasarkan teks. Ingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, kalian harus jawab pertanyaan tersebut. Kemudian, kalian tuliskan dalam bentuk tabel.
Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu doakan semoga kalian terus semangat dalam belajar. Jangan lupa banyaklah membaca untuk dapat menemukan informasi penting dalam teks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.